Ya, ini akhirnya yang ditunggu-tunggu, yaitu kesepakatan dagang antara Amerika dan Jepang yang sepertinya kita sudah lihat dampak yang nyata adalah Nikkei atau indeks saham Nikkei mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan, bahkan dibuka dengan gap up yang cukup meyakinkan. Bahkan sampai saat ini saya melihat masih ada kenaikan di situ. Tapi kira-kira apa sih artinya dari kesepakatan dagang ini, baik itu untuk Jepang ataupun bahkan untuk market global? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market kembali saya kelompokkan menjadi 3 bagian di sini. Yang pertama adalah karena pelemahan US dollar, sehingga akhirnya kita melihat di situ US dollar berdampak signifikan untuk USD Japanese Yen ataupun bahkan untuk euro ataupun bahkan pound sterling. Yang juga terkala menarik adalah terkait dengan kesepakatan dagang antara Amerika dan Jepang, dan itu berarti menandakan hanya tinggal beberapa bagian ataupun beberapa negara saja sampai ke deadline 1 Agustus. Dan sampai saat ini kita belum tahu ya, apakah deadline itu akan diundurkan atau resmi langsung diberlakukan di tanggal 1 Agustus. Nah, kemudian juga terkait dengan pertemuan Rusia dan Ukraina yang dijadwalkan hari ini, saya belum mendapatkan kabar terkait dengan jam berapa dan juga siapa saja yang akan menghadiri, karena kemungkinan kalau lihat dari apa yang terjadi di pertemuan terakhir, kelihatannya Vladimir Putin agak sulit untuk diharapkan hadir. Nah, tapi mungkin hari ini bisa saja terjadi semacam kesepakatan ataupun mungkin saja akan ada hadirnya Vladimir Putin. Tapi apakah ini akan berdampak positif apa tidak terkait dengan redanya ketegangan ataupun bahkan berakhirnya peperangan, ya itu yang masih tetap menjadi poin utama pertanyaan dan tanda tanya besar bagi para pelaku pasar. Tentunya ini masih dalam kategori ketidakpastian dari sisi geopolitik. Oke, kita lanjut dengan pelemahan US dollar. Ada beberapa poin yang mungkin kita harus bahas di sini, yaitu kaitannya dengan apa sih yang membuat dolar ini melemah. Sudah 2 hari berturut-turut setidaknya di awal pekan ini, hari Senin, lalu kemudian dilanjutkan sampai Selasa. Dan bahkan sampai pagi ini saya masih melihat ada dampak pelemahan dari US dollar yang cukup serius ya. Mungkin juga ke depannya apakah ini akan melanjutkan pelemahan atau justru akan terjadi rebound. Dari sisi teknis mungkin nanti kita akan bahas dari sisi terpisah, tapi kalau dari sisi fundamental saya rasa ada beberapa poin yang memang sudah hinggap ataupun bahkan membayangi. Dan bahkan sampai sini bisa dibilang masih mendominasi. Jadi faktor pertama adalah ekspektasi kenaikan suku bunga dari BOJ, dan sepertinya itu yang kurang lebih dominan ya sampai hari ini dari sejak hari Senin kemarin. Lalu kemudian setelah kita cross check, ternyata jadwal pertemuan BOJ itu akan terjadi minggu depan, 1 hari setelah dari pertemuan FOMC. Tentunya ini yang akan menjadi tanda tanya besar, apakah kita akan dapatkan kejutan atau tidak dari BOJ. So far sih saya tidak berharap ada kejutan ya. Artinya kemungkinan itu akan on schedule dan sesuai dengan harapan juga akan dipertahankan kembali suku bunga. Tapi yang menjadi tanda tanya besar adalah rencana mereka. Jadi yang poin utama yang akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar adalah terkait dengan rencana BOJ untuk ke depan. Apakah ada rencana untuk kenaikan suku bunga atau tidak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga dari Federal Reserve yang menurut banyak pihak sampai saat ini saya masih mengantongi keyakinan atau optimisme bagi semua yang melihat ada kondisi di mana pemangkasan atau penurunan suku bunga itu baru akan terjadi di bulan September. Bukan minggu depan, bukan di pertemuan Juli, melainkan di pertemuan September. Jadi mau tidak mau nih, kita harus bersabar sampai at least ke bulan September. Tapi triggernya tentunya dari beberapa data ekonomi 3 bulan terakhir, termasuk data inflasi CPI, Juni, Juli, Agustus seperti yang dikatakan oleh Powell, dan juga kemungkinan pengulangan riwayat yang sebelumnya pernah terjadi di 2024, yaitu terkait dengan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Kemudian juga terkait dengan ketidakpastian tarif jelang deadline 1 Agustus. Ini jelas memicu pelemahan dari US dollar, sehingga akhirnya orang berbondong-bondong kepada aset safe haven lainnya, yaitu emas. Dan termasuk seharusnya kita melihat yen ya, mengalami penguatan dari sisi safe haven. Tapi untuk saat ini kita tidak melihat hal tersebut. Malah kecenderungannya di pagi hari kita melihat ada lonjakan kenaikan dari level 14620 menjadi 147 ya lebih tepatnya. Dan kalau tidak salah inilah area yang mungkin masih tetap bisa dibilang area critical support, karena posisinya juga minggu lalu tetap bertahan di level tersebut, tiba-tiba mulai kenaikan ke 148 mendekati 149, dan so far hampir sama, hampir mirip. Kira-kira apa yang terjadi? Ya ini posisinya adalah terkait dengan masalah ketidakpastian dari tarif juga. Jadi kalau misalkan lihat dari posisinya, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Tapi kemudian yang kita lihat di sini adalah kaitannya dengan tarif yang semakin dekat. Kemudian ada kesepakatan yang dicapai antara Amerika dengan Jepang. Tapi itu mungkin kita akan bahas di periode terpisah. Nah, kemudian terkait dengan kekhawatiran defisit fiskal, jelas di sini juga membuat pasar kecenderungannya
mungkin relatif menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Ini kaitannya dengan defisit yang kalau misalnya kita perhatikan yang sudah semakin meningkat, ditambah lagi dengan kekhawatiran bahwa RUU yang baru saja disetujui sebagai undang-undang, yaitu RUU pemangkasan pajak dan juga pengeluaran pemerintah, sepertinya ini akan menjadi pemicu kekhawatiran tersebut dan kelihatannya akan semakin besar. Kalau misalkan defisit dan juga tingkat utang yang semakin besar, maka kemungkinannya dengan kondisi bahwa suku bunga Amerika masih terlalu tinggi, maka itulah yang memicu kenapa Trump begitu hebohnya, begitu kuatnya menekan supaya Powell dan kawan-kawan segera turunkan suku bunga. Ya minimal dengan penurunan suku bunga, berarti kita dapatkan bahwa utang atau tingkat utang dari Amerika itu relatif lebih rendah. Bandingkan dengan kondisi tingkat suku bunga yang lebih tinggi, ya otomatis dengan pembayaran berarti ada biaya bunga di situ yang kecenderungannya akan menambahkan tingkat utang tersebut. Jadi itulah yang membuat kenapa relatif membuat Trump sampai saat ini cenderung menekan kepada Powell. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir lebih tepatnya di sini adalah tekanan politik pada Powell, yang berarti masih ada kontribusi dari pembahasan sebelumnya, dan ini memunculkan keraguan tentang independensi dari bank sentral. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih lanjut, teman-teman. Runtuhnya independensi dari bank sentral tentunya kita sudah bahas bahwa ini akan menimbulkan guncangan ekonomi, shock kepada market, lalu kemudian juga pasar keuangan tentunya, indeks saham akan mengalami penurunan, indeks dolar akan mengalami pelemahan, dan lainnya justru akan meningkat, yaitu terkait dengan tingkat permintaan pada safe haven emas. Nah, kalau misalkan dengan posisi ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed, maka ya hampir bisa dipastikan ini akan membuat dolar cenderung melemah. Berarti kalau begitu, jangankan kita bicara tentang Juli ya, berarti kalau misalkan sinyal itu baru muncul di bulan Agustus, kemudian eksekusi yang di bulan September, maka ada potensi, ada kemungkinan kita akan melihat bahwa posisi ini akan semakin melemahkan US dollar. Seperti yang dikatakan oleh Goldman Sachs ataupun bahkan JP Morgan, ya mereka masih melihat posisinya adalah dolar masih bisa melemah at least sampai ke tahun depan. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti dominasinya adalah kecenderungannya kita mungkin akan lihat ada permasalahan serius di masalah ekonomi ataupun mungkin pertumbuhan ekonomi dari Amerika. Kemudian terkait dengan kesepakatan dagang Amerika dan Jepang. Mungkin yang paling mencolok di sini adalah dampak kepada Nikkei dan juga kepada USD Japanese Yen. Anda bisa lihat di situ USD Japanese Yen sempat mengalami penurunan, artinya kalau penurunan itu berarti yen mengalami penguatan. Kemudian juga itu yang juga sebagai dampak psikologis dari pelemahan US dollar yang tadi kita sempat singgung, sehingga di awal pekan ini atau di 2 hari pertama pekan ini kita melihat ada pelemahan dari sisi US dollarnya. Nah, ternyata kesepakatan yang saya dapatkan rinciannya belum terlalu komplit, tapi kurang lebih dari versi Trump, kurang lebih dia mengatakan bahwa Jepang akan investasi sekitar 550 miliar US dollar ke Amerika. Kemudian juga Jepang akan membayar tarif resiprokal 15% ke Amerika. Ini kaitannya dengan tarif otomotif yang disepakati. Sebetulnya kalau lihat dari angkanya 15% berarti hampir bisa dipastikan mereka cukup ya bisa dibilang dari negosiasi yang cukup rumit dari 1 atau 2 bulan terakhir ini, kelihatannya mereka cukup berhasil ya, karena menekan tarif setidaknya sampai 15%. Ingat yang kemarin saya sempat sampaikan, tarif dasar untuk saat ini adalah 15%. Tidak ada lagi 10%, karena itu yang dikatakan oleh Trump. Nah, kemudian juga terkait dengan upaya dari Jepang yang menginginkan tarif tersebut ditekan. Sebagai pengingat adalah bulan lalu atau 2 minggu lalu lebih tepatnya, tarif yang diumumkan oleh Trump itu adalah di kisaran 25% untuk Jepang. Nah, berarti dengan 15% ini terjadi penurunan yang signifikan dari 25 menjadi 15%. Tentunya itu yang disambut baik oleh pasar dan akhirnya Anda bisa lihat bahwa yen mengalami penguatan, that means USD Japanese Yen turun, kemudian Nikkei mengalami lonjakan naik. Dan itulah yang persis diharapkan juga oleh para pelaku pasar. Nah, satu sisi untuk masalah detailnya memang tidak dirilis secara resmi dan juga belum ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan itu, dan bahkan Perdana Menteri Jepang Ishiba itu menolak untuk memberikan rincian detailnya karena dia mengklaim bahwa dia sendiri belum mempelajari apa yang disepakati. Jadi mungkin ini akan menjadi tanda tanya besar apa yang terjadi sebetulnya dari kesepakatan tersebut. Tapi ya setidaknya itu adalah kesepakatan yang berarti cukup bagus untuk ekonomi Jepang. Nah, masalahnya adalah bagaimana efek kesepakatan tersebut kepada ekonomi Jepang ataupun bahkan kepada efek market lain. Oke, ini adalah pandangan dari SMBC Tokyo yang mengatakan bahwa kesepakatan tersebut berdampak positif memang diakui terhadap ekonomi, tapi masalahnya tidak akan cukup untuk mendorong BOJ untuk melanjutkan kenaikan suku bunga alias mengetatkan kebijakan moneternya.
Nah, ini kaitannya juga ada masalah dengan ketidakstabilan politik. Kita tahu minggu kemarin kita sudah dapatkan hasil dari pemilu Jepang, hasil dari majelis tinggi Jepang yang ternyata bisa disimpulkan bahwa partai pemerintah atau partai pengusung pemerintah itu kalah suara mayoritas. Artinya kesempatan untuk Ishiba untuk memberikan rekomendasi ataupun bahkan kebijakan itu kecenderungannya harus disetujui ataupun mendapatkan kesepakatan dari partai oposisi yang jelas-jelas menjadi partai pemenang. Nah, cuman istimewanya di Jepang ini, walaupun partai LDP kalah, bukan berarti mereka tidak akan melakukan atau melanjutkan roda pemerintahan. Hanya saja kondisinya adalah ini kondisi di mana sangat spesial, di mana pemerintah itu tidak bisa melakukan kebijakan seenaknya ataupun sesuai dengan timnya ataupun tim ekonominya. Melainkan dia harus juga meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari partai oposisi. Nah, mengingat dengan posisi Ishiba itu sudah kejepit, sehingga ada rumor bahwa kemungkinan beliau ini akan resign ataupun mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Ini dikarenakan juga ada faktor ketidakpastian dari sisi partai LDP. Partai LDP adalah partai besar di sana, yang kemungkinan kalau misalkan kita perhatikan dari kebiasaan yang terjadi di Jepang, setiap partai LDP itu memenangkan atau ya katakanlah mungkin menjadi penguasa, maka siapa yang menjadi pemimpin LDP itu secara otomatis langsung terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang. Nah, dengan kondisi ini ada keraguan terkait dengan kepemimpinan Ishiba di dalam internal partainya sendiri, sehingga konflik politik dalam negeri ini yang membuat ketidakpastian. Seperti yang disampaikan oleh SMBC, ini adalah faktor yang lebih berisiko dibandingkan efek dari pengetatan suku bunga atau pengetatan moneter dari POJ. Nah, laporan Bloomberg bahkan mengatakan ada kondisi di mana tanda-tanda carry trade kembali muncul. Anda ingat di tahun lalu USD Japanese Yen bergerak di kisaran 155 sampai 160 dan kelihatannya itu bisa kembali terjadi, dan Bloomberg menunjukkan laporan tersebut itu dipicu dari ketidakpastian politik, terutama pasca Perdana Menteri Ishiba kehilangan suara mayoritasnya. Jadi dampak secara internal kelihatannya belum tentu kita akan melihat penguatan yen berlanjut. Artinya dengan apa yang disampaikan oleh HSBC kemarin, pandangannya bahwa mereka melihat ada kondisi bahwa bisa saja yen akan naik sampai ke level 155 ataupun bahkan 160, maka kemungkinan itu yang tergambarkan sebagai kondisi carry trade. Posisi carry trade sendiri akan memungkinkan bahwa yen akan relatif lebih lemah lebih lanjut, kemudian berarti USD Japanese Yen akan mengalami peningkatan. Satu sisi ini juga berarti ada kondisi di mana sebetulnya ya mungkin kita bisa artikan bahwa ada dorongan dari pengeluaran fiskal yang lebih besar. Kalau itu terjadi berarti sama dengan stimulus. Kalau stimulus terjadi, ini berarti bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh BOJ atau Bank Sentral, di mana mereka cenderung mengetatkan kebijakan. Jadi dengan kondisi Ishiba yang tidak lagi memihak ataupun tidak lagi memiliki kuasa 100%, maka pengeluaran pemerintah kemungkinan akan lebih besar. Kalau lebih besar artinya pelonggaran, dan itu berarti bertentangan atau berlawanan dengan kondisi BOJ. Nah, di sisi lain, efek dari kesepakatan dagang ini kalau kita lihat dari kacamata secara global, maka masalah ini adalah berarti meredam ketegangan pasar terkait dengan perang dagang. Artinya kalau itu terjadi ya otomatis faktor yang lain seperti mungkin safe haven itu akan relatif reda. Itulah sebabnya kenapa kita melihat emas relatif turun di pagi hari ini, sementara indeks saham Amerika ataupun bahkan Asia kecenderungannya mulai kenaikan. Nah, di sisi lain dampak dari sini adalah terkait dengan inflasi. Kalau Federal Reserve atau dalam hal ini Powell dan kawan-kawan meragukan terkait dengan dampak tarif kepada inflasi karena belum dapat gambarannya, maka dengan adanya kesepakatan dagang diharapkan nantinya akan memicu efek gelombang berikutnya, yaitu tarif yang ditetapkan itu akan relatif lebih kecil. Sehingga kalau tarif lebih kecil, maka dampak terhadap inflasinya akan relatif lebih rendah. Sehingga ujung-ujungnya adalah inflasi tentunya hanya naik sementara, tapi tidak akan melonjak berlebihan. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan oleh Chris Waller, Gubernur Fed saat itu, mengatakan bahwa dia mendukung untuk potensi penurunan suku bunga dikarenakan ada potensi bahwa lonjakan inflasi itu hanya bersifat sementara. Ini cukup menarik, karena dengan demikian lonjakan inflasi yang sementara berarti juga akan memicu kepada potensi penurunan suku bunga dari Bank Sentral. Nah, itu sebabnya proyeksi dari Goldman Sachs diperbarui kembali. Mereka memperkirakan FOMC bulan Juli dan itu akan dilakukan minggu depan, kurang lebih akhir bulan. Kemungkinan itu akan dipertahankan tetap, tidak ada perubahan, persis dengan apa yang kita bahas selama ini. Kemudian yang kedua, mereka memproyeksikan kemungkinan ada 3 kali penurunan suku bunga di 3
pertemuan tersisa 2025. Berarti di September, Oktober, dan Desember. Lagi-lagi ini mirip dengan apa yang kita soundingkan dan sempat kita gambarkan dari sejak awal bulan Juli. Dan kemudian mereka juga memperkirakan ada 2 kali penurunan tambahan di awal atau di 2 pertemuan awal tahun 2026. Nah, yang cukup menarik adalah proyeksi dari Goldman Sachs ini, mereka melihat 3 kali penurunan ini dengan catatan ini bisa terwujud kalau inflasi tetap terjaga. Kalau berkaca dengan dampak tarif tadi, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs. Sehingga alasan mereka simpel, dengan ada tekanan yang meningkat pada pasar tenaga kerja, kemudian juga belanja konsumen yang terlihat lebih rendah atau relatif datar, bahkan dalam 6 bulan berturut-turut, dan ini tercatat sebagai hal yang tidak biasa, padahal bukan resesi. Jadi bagi mereka ini adalah alasan yang tepat untuk kemungkinan Federal Reserve diperkirakan akan melakukan 3 kali penurunan suku bunga di tahun 2025 dan 2 kali tambahannya adalah di tahun 2026. So kira-kira gold akan seperti apa? Ini cukup menarik ya. Artinya kemungkinan secara medium term atau bahkan 6 bulan ke depan kita mungkin akan lihat kenaikan pada saham ataupun bahkan kepada emas. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini akan mengerucut kepada existing home sales dari Amerika di malam hari. Kurang lebih jam 9 malam, Anda perhatikan saja datanya. Kalau lebih bagus berarti kita akan lihat dolar akan menguat, berarti emas akan ada kesempatan koreksi. Lalu kemudian sebaliknya, kalau datanya relatif lebih lemah, berarti dolar akan melemah, dan berarti kita akan lihat emas tentunya akan lanjutkan kenaikan. Tapi catatannya teman-teman, mengingat dengan faktor fundamental tadi, maka kecenderungannya adalah emas koreksi terbatas. Saya masih ragu bahwa existing home sales ini akan memicu pergerakan terlalu besar untuk hari ini. Tapi kita mungkin akan perlu menunggu sampai data PMI besok malam.